Alhamdulillah, kita masih berada di bulan suci Ramadan, bulan yang mana diturunkan Al-Quran. Makanya di malam 17 Ramadan kita mengenal dengan malam Nuzulul Quran, ya. Di bulan yang diturunkan Al-Quran, maka hendaknya kita perbanyak bacaan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Gak tahu ya, Bang Edo sudah khatam apa belum gitu ya. Maka kita mesti khatam, walaupun satu kali. Kalau orang dulu khatam Al-Quran luar biasa. Maka jangan sampai bulan suci Ramadan kita tidak khatam Al-Quran. Syukur-syukur kalau setiap hari kita baca 5 juz atau mungkin minimal 3 juz ya. Karena Nabi bersabda, "Abdulu ibadati ummati tilawatul Quran." Paling utama ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Dan juga Nabi bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah kutibat lahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha." Siapa orang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka Allah tuliskan bagi orang tersebut satu kebaikan. Dan satu kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10. La aqulu alif lam mim harfun wahidun. Tidak aku katakan alif lam mim itu satu huruf, tidak. Bal alifun harfun, tapi alif adalah satu huruf, wa lamun harfun dan lam satu huruf, wa mimun harfun dan mim satu huruf. Jadi luar biasa ya. Bahkan Nabi Muhammad bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Qur'an, karena sesungguhnya Al-Qur'an datang di hari kiamat memberikan syafaat kepada orang-orang yang ahli Al-Qur'an. Al-Imam Ali karamallahu wajhah, beliau mengatakan, "Man qara'al Qur'an wa huwa qa'imun fi shalah kana lahu bi kulli harfin mi'atu hasanah." Siapa orang baca Al-Quran, dia berdiri di dalam sholat, maka bagi orang tersebut setiap huruf Allah berikan 100 kebaikan. Berarti kalau alif lam mim 3 huruf, berarti dia dapat 300 kebaikan. Maka beruntung yang sholatnya, setiap sholatnya ya ba'dal Fatihah, setelah Fatihah dia baca Al-Quran banyakan dikit gitu. Ya kemarin kita lihat di Temboro itu, kawan-kawan kita jamaah tabligh ada yang sampai sholat sunat tarawih 8 jam. Ya, bener ya? 8 jam. Sebenarnya itu yang dilakukan oleh para salafus saleh. Jadi dia baca mungkin ya di setiap sholatnya itu mungkin setengah juz. Setengah juz, 2 rakaat setengah juz, 2 rakaat setengah juz. Itu luar biasa. Karena satu huruf Al-Quran dibaca di dalam sholat dan dia berdiri, tidak duduk, maka setiap satu huruf diberikan 100 kebaikan. Wa man qara'ahu wa huwa qa'idun fi shalah kana lahu bi kulli harfin khamsuna hasanah. Dan barang siapa orang yang baca Al-Quran di dalam sholat dan dia duduk di dalam sholatnya, artinya sholat sunnah, maka Allah berikan bagi orang tersebut setiap huruf 50 kebaikan. Setiap huruf 50 kebaikan. Wa man qara'ahu kharijas shalah wa huwa ala taharatin kana lahu bi kulli harfin 25 hasanah. Dan siapa orang yang baca Al-Qur'an di luar salat dan dia punya wudu, maka setiap huruf Allah berikan 25 kebaikan. Wa man qara'ahu wa huwa ala ghairi taharatin kana lahu bi kulli harfin 10 hasanat. Dan barang siapa orang yang baca Al-Quran tidak punya wudu, ya, artinya tidak menyentuh, ya, tidak punya wudu di luar sholat, ya, tidak punya wudu, dia baca Al-Quran, setiap huruf Allah berikan 10 kebaikan. Jadi luar biasa ya. Sini dikatakan fakana jama'atun minhum yakhtimuna fi kulli syahrin khatamah wa akharun fi kulli syahrin khatmah.
wa akharun fi kulli 10 layalin khatmah, wa akharun fi kulli 8 layalin khatmah, wa akharun fi kulli 7 layalin khatmah. Masya Allah. Ada orang yang 2 bulan khatam 1 kali, ada orang yang sebulan sekali khatam 1 kali, ada orang yang setiap 10 hari khatam, ada orang bahkan yang setiap 8 hari khatam, ada juga yang setiap 7 hari khatam. Bahkan dikatakan di sini ada juga yang khatam 1 hari sekali. Seperti siapa? Seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i khatam 1 hari 1 kali. Al-Imam Abu Hanifah khatam Al-Quran siang 1 kali, malam 1 kali. Jadi setiap hari khatam 2 kali. Tapi kalau Ramadan dilipat gandakan sama beliau. Siang 2 kali, malam 2 kali. Berarti beliau khatam Al-Quran selama bulan suci Ramadan kalau 30 hari, siang 60, malam 60. Selama sebulan penuh beliau khatam Al-Quran 120 kali khatam. Bagus, mungkin sudah khatam apa belum gitu ya. Karena Al-Quran itu firman-Nya Allah. Makanya siapa orang pengen duduk sama Allah, pengen berbincang-bincang sama Allah, ini satu kebanggaan ya buat kita berbincang sama Allah. Man arada mujalasatur rahman fa alaihi bi qiraatil Quran. Orang yang kepengen duduk sama Allah, ngomong sama Allah, baca Al-Quran. Al-Quran itu obat segala penyakit, obat segala kegalauan, obat segala kegundahan, bahkan sir daripada setiap rahasia. Sampai Al-Habib Ali Al-Habsyi beliau mengatakan, ata'ajjabu minal insan yaqulu bidik wa biham wa indahul Quran. Saya heran sama orang yang selalu mengatakan saya galau, saya sumpek, tapi dia punya Al-Quran. Karena kalau dia baca Al-Quran, sumpeknya hilang. Kalau dia baca Al-Quran, galaunya hilang, tenang hatinya. Makanya itu yang kita amalin ya. Lebih-lebih bulan suci Ramadan, di sini ada peringatan nuzul Quran. Ayo kita banyakin baca Al-Quran biar hati kita tenang ya. Biar kita dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita ini setiap hari dawam Al-Quran aja, kita dawam Al-Quran walaupun cuma mungkin 1 ain gitu ya, itu hati kita tenang. Lebih-lebih ditambah sholawat, lebih-lebih ditambah istighfar, itu hati kita tenang. Tanpa kita sadari hati kita tenang, hati kita bersih. Jadi salah satu yang membuat hati kita bersih adalah kita banyak baca Al-Quran. Bahkan kebalikannya ya, ini renungan buat kita, hati kita bersih apa kotor? Lihat diri kita, kalau kita jarang baca Al-Quran, berarti hati kita kok kotor. Tapi kalau kita rajin baca Al-Quran, kita banyak baca Al-Quran setiap hari, kita dawam, berarti hati kita insya Allah bersih. Tapi mudah-mudahan sih insya Allah ya hatinya pada bersih ya. Amin ya rabbal alamin ya.